Pernahkah kamu merasa, kamu melakukan semua ritual, semua doa, semua aturan, tapi di dalam hati, ada ruang yang tetap kosong. Setiap hari mencoba meyakinkan diri, bahwa ini jalan yang benar, tapi entah kenapa, ada pertanyaan yang tak pernah bisa diam. Dan di titik paling sunyi, ada suara kecil yang berkata, apakah aku benar-benar mengenal Tuhan, atau hanya mengenal ritual tentangnya? Inilah kisah pencarian yang mengguncang keyakinan, perjalanan dari sekadar agama, menuju perjumpaan dengan pribadi yang hidup. Untuk itu siapkan, kopi dan teh hangat Anda, atau gunakan headset Anda jika Anda sambil bekerja dan dengarkan diskusi ini. Suara saya terdengar? Sangat baik, terdengar baik. Nadia, saya tanya dulu, Muslim atau Ya. Kristen? Saya Muslim. Muslim. Silakan Nadia, apa yang mau Anda sampaikan Nadia? Saya cuma mau bilang makasih sama Bang Edis ya, karena mungkin sudah banyak mengajarkan. Saya sering nonton. Saya sebenarnya pengen pindah, cuma belum berani. Mungkin ada Bang Edis kasih saran saya ke depannya gimana. Oke, begini Nadia, di sini kita tidak boleh asal ngaku-ngaku Nadia. Jadi pertama kita harus uji dulu, bener nggak? Coba kalau Anda memang benar-benar muslimah, coba yakinkan kami bahwa Anda benar-benar muslimah. Misalnya bacaan sholat atau bacaan Quran, coba silakan kami mau dengar. Bacaan sholat niat sholat apa nih? Apa saja, terserah. Oke, niat sholat maghrib ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli fardhu maghribi salah sarokaatim mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Coba bacaan dalam Al-Quran, salah satu surat. Surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sah ini muslimah ya. Iya, gimana Nadia? Gimana Nadia? Iya, saya tuh nggak dapet feel. Saya kan muslim. Saya sering ibadah, tapi saya nggak dapet feel gitu. Seperti hanya ritual-ritual belaka gitu ya? Iya, saya nggak takut naik kesininya. Saya nggak takut. Ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Tapi begini Nadia, keinginan untuk meninggalkan agama Islam itu sudah bulat atau masih ragu-ragu atau gimana? Saya sih niatnya sebenarnya sudah bulat, cuma saya takut sama keluarga saya ya. Saya belum siapnya karena keluarga aja. Takut sama keluarga. Ya inilah ya, semacam satu kendala-kendala ya. Kendala itu bukan hanya sekedar pemikiran saja. Setelah pemikiran kita bulat, setelah kita tahu bahwa tidak mungkin Islam ini akan kita ikuti, masih ada kendala lain yaitu keluarga. Iya, betul. Iya. Ya pelan-pelan lah ya, Nadia, pelan-pelan. Apa pengen rencana masuk Kristen? Saya sebenarnya sangat sekali mau ya. Saya pengen banget sebenarnya. Pengen masuk Kristen. Ya mungkin bisa mendatangi gereja terdekat ya mungkin ya. Tapi kalau saya tanya tempat tinggalnya di sini itu juga jadi tidak etis begitu. Mungkin ada gereja-gereja terdekat, gereja yang biblikal. Kemudian datang karena Anda seorang perempuan, maka temuilah istri daripada bapak gembalanya. Begitu. Bu, saya seorang muslimah, saya banyak belajar, kemudian saya pengen jadi Kristen, begitu. Begitu. Tapi pilih-pilih juga ya gerejanya ya. Gerejanya gereja yang biblikal, gereja yang benar-benar mengajarkan Bible, begitu. Seperti itu. Mungkin nanti saya punya beberapa rekomendasi karena perempuan itu cocoknya ngomong sama perempuan. Jadi kalau Nadia pengen ini ada Kak Yuli, ada.
Terus ada Mbak Sofi, ada begitu. Jadi gabung, kemudian bisa ngobrol-ngobrol dengan mereka. Oke. Nanti saya coba cari akunnya ya. Oke ya. Nanti mudah-mudahan nanti yang bersangkutan, karena memang mereka bidang-bidangnya untuk membimbing orang sampai dibaptis. Udah ada beberapa orang ya, sudah ada beberapa wanita yang akhirnya seperti itu. Walaupun ada satu kasus perempuan, dia pengen masuk Kristen, bahkan udah dikasih spesial nih. Kalau kamu masuk Kristen, nanti kamu berangkat ke Amerika, nanti kamu dibaptis di sana. Ternyata gara-gara kemauannya tidak dituruti, balik lagi jadi Islam. Ada begitu, ada. Ada. Namanya ya orang-orang udah pada tahu itu, orang-orang udah pada tahu. Jadi ceritanya ya mirip-mirip begini. Dia sering nonton saya, kemudian dia sadari begitu, bahwa Islam itu adalah ya tidak benar begitu. Akhirnya ya banyak orang, kadang-kadang orang-orang Kristen juga terlalu murah memberikan, maksudnya murah hati ya, terlalu murah hati memberikan support, sehingga langsung dikasih banyak koin, dikasih banyak gift, sehingga akhirnya mungkin dia yang tadinya niatnya bener mau masuk Kristen, jadi salah niatnya udahan. Begitu. Langsung saya sudah berangkat ke Amerika nih, sudah bersama Bang Edi. Ternyata bohong. Gak ada dia ke Amerika. Gitu. Waduh. Ya, makanya teman-teman juga saya minta kepada teman-teman, kalau ada orang seperti Kak Nadia ini mau meninggalkan agama Islam dan mau masuk Kristen, itu kita murnikan dulu. Begitu. Tapi tetap kita bermurah hati untuk membantu. Seperti itu. Iya. Jadi nanti mungkin Kak Nadia nanti mungkin sehabis ini nanti sudah banyak yang inbox. Entah itu dari Muslim, entah itu dari Kristen. Pasti nanti yang dari Muslim, kenapa kamu ikut-ikuti orang tapir itu? Itu pasti inbox yang dari Muslim. Buktikan omongan saya nanti habis ini. Habis ini nanti Anda akan capek membalasi pesan. Nah, yang dari Kristen mungkin nanti nanyain alamat di mana, karena nanti akan diarahkan ke gereja terdekat begitu. Tapi ngomong-ngomong, Indo atau di luar? Saya di Indonesia. Iya, masih di Indo. Gampang kalau masih di Indo. Banyak, gereja banyak. Seperti itu. Mungkin ada yang mau disampaikan Kak Nadia? Iya, saya sambil belajar pelan-pelan ya. Iya. Atau ada nggak sesuatu yang membekas di hatimu ketika mendengar saya live begini? Sesuatu apa ini yang akhirnya ini bener nih, ini udah bulat nih tekad saya untuk meninggalkan agama Islam? Saya tuh dulu tuh tipe orang yang sebenarnya agak agamis ya, karena keluarganya juga agamis. Saya heran kenapa ya, saya tuh dari kecil ngaji, tapi ya Arab semua, jadi saya nggak ngerti itu, nggak, setelah saya khatam Quran itu nggak ada yang saya bisa ambil gitu. Ini apa, saya nggak tahu. Betul. Gitu. Betul. Jadi benar yang saya katakan ya. Jadi umat Islam itu memang hanya membaca-baca huruf Arab. Jadi jatuhnya itu kepada pengkultusan yang berbau-bau Arab. Iya. Gitu. Doa harus Arab. Kalau nggak Arab, Tuhannya kagak ngerti. Padahal kita kalau mau datang kepada Tuhan, itu kan harusnya membawa hati dan pikiran kita kan. Iya. Artinya dalam bahasa apapun kita datang kepada Tuhan, gitu loh. Iya. Nah ini kalau dalam agama Islam harus ya duduknya aja harus begini. Kalau salah duduk nanti nggak diterima sama Allah. Makanya Tuhan di dalam Bible, di dalam Injil, Dia melihat hati, ya. Tetapi Tuhan di dalam Al-Quran, Dia melihat kaki. Iya. Ada lagunya itu. Lagunya begini. Betapa besar
kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Tuh, itu lagu-lagu rohani kekristenan. Tapi kalau di dalam agama Islam, ya yang penting cuci-cuci tangan, cuci-cuci kaki, duduk begitu, masuk surga. Oke lah, mungkin Kak Nadia masih banyak perlu belajar. Makanya saya sarankan untuk nanti datang-datang ke gereja. Temukan komunitas Kristen terdekat. Ada banyak. Ya. Ada banyak komunitas Kristen terdekat. Kemudian sharing tentang firman Tuhan. Sharing tentang kebenaran Injil di dalamnya. Seperti itu ya Kak Nadia ya. Ya, terima kasih ya Bang Edi. Sama-sama Kak Nadia. Oke, saya turunkan ya. Ya. Nah, teman-teman ya, apa yang kita lakukan ini ya, berbicara lewat media sosial ini, teman-teman, itu sampai ke ujung-ujung bumi, teman-teman. Jadi kita tidak melakukan lagi metode-metode konservatif, metode makasih Bang Tom. Metode konservatif, metode lama. Kalau zaman dulu, ya Anda datang ke Car Free Day, Anda ketok-ketok pintu, begitu ya, memberitakan kebenaran. Itu sudah tidak efektif lagi zaman sekarang. Karena orang tuh sekarang udah banyak nggak punya waktu. Sorry ya, saya lagi sibuk. Tetapi metode yang sangat-sangat mudah, murah, itu adalah media sosial. Jadi ketika saya bicara begini, saya tidak perlu menyita waktunya, saya tidak perlu masuk ke rumahnya, saya tidak perlu mengganggu dia. Dia lagi di WC, dia lagi di kamar, dia lagi masak, dia lagi naik motor, dia lagi naik mobil, dengerin saya. Nah, jadi sampai pesan itu. Dan ketika sampai, bagi orang yang terbuka hatinya, bagi orang yang pikirannya open-minded seperti itu ya, dia akan mengolah informasi itu. Ketika saya katakan sosok Muhammad adalah sosok yang berdosa, itu memang benar. Cuman orang Islam mengatakan Muhammad itu suci, tidak berdosa. Ya gimana mau tahu Muhammad berdosa? Orang Qur'annya saja dibaca huruf Arab, gimana? Ya. Jadi Muhammad itu contoh manusia yang berdosa. Sedangkan Yesus contoh manusia tanpa dosa. Yang mana yang harus kita jadikan pemimpin? Yang mana harus kita jadikan junjungan? Ya tentu Yesus. Bagaimana mungkin Anda mau jadikan Muhammad pemimpinmu, orang dia saja berdosa? Ya, seperti itu. Saya sudah bilang, di hati seorang Islam itu ada Muhammad di dalamnya. Dan sosok Muhammad itulah yang mengendalikan dia. Makanya jenggotnya panjang. Ya kan? Terus matanya bercalak. Terus kalau ngomong ngarap, ana butuh fulus. Benar-benar. Kalau Muhammad di hatimu memerintah, kamu itu pasti mirip orang Arab. Mas. Cara berpakaiannya, memberi nama anak-anak Anda, berbicara anak Anda seperti orang Arab. Karena sosok Muhammad digambarkan adalah sosok yang sangat menganjurkan seseorang untuk membanggakan Arab. Iya. Salah satu keunggulan Arab itu adalah karena Nabi orang Arab. Karena Nabi berbahasa Arab. Barang siapa yang ke Arab, maka nanti di sana sholatnya sama dengan 10.000 kali di tempat lain.
Makanya promosi segala sesuatu tentang Arab. Habis harta Anda, habis tabungan Anda berikan ke Arab. Untuk apa? Untuk mencium sebongkah batu dan untuk memuja-muja Itu sadari atau tidak? Coba sadari atau tidak Anda sadari? Setiap orang yang di hatinya telah bertahta Muhammad, dia pasti akan berubah ngarap. Seperti itu ya. Tapi beda. Tapi jikalau Yesus memerintah di hatimu, ingat, Yesus tidak membeda-bedakan bangsa. Dia mengasihi seluruh suku, kaum, dan bahasa. Ya. Jika Yesus memerintah di hatimu, maka kamu tidak akan berubah jadi orang yang ya seperti itu. Yang saya bilang tadi itu, celana harus cingkrang. Mengikut Yesus itu bukan hal-hal ritualisme, tidak. Tapi bagaimana membuat Yesus menjadi teladan di hatimu, teladan pada hidupmu. Mencontoh bagaimana Yesus hidup, yang menyerahkan ketaklukan dan kepatuhan kepada Bapa di surga. Bang, kok Bapak bang? Gimana bang? Dia kan tidak punya anak. Ini karena kamu sering dengar dari Muhammad. Karena di dalam agama Islam, Allah tidak punya anak. Bagaimana dia punya anak sedang dia tidak punya istri? Gak nyambung. Siapa bilang Bapak di surga punya istri? Bapak di surga tidak punya istri, tetapi kami adalah anak-anaknya. Itu adalah sebuah bahasa yang menggambarkan relationship, menggambarkan hubungan. Seperti seorang bapak dengan anaknya. Makanya kata Gus Dur, umat yang paling dekat dengan Tuhannya itu Kristen. Kenapa? Karena manggil Tuhan dengan panggilan Bapak. Bapak kami yang di surga. Bapak, begitu. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas, dan seterusnya. Jadi dengan panggilan Bapa. Sementara umat yang paling jauh dengan Tuhannya adalah Islam. Dan umat yang paling tidak punya sopan santun kepada Tuhannya itu adalah Kenapa? Karena dia panggil Tuhannya itu namanya dia panggil. Dia panggil namanya. Sementara kita tahu Anda manggil bapakmu saja, kalau Anda panggil namanya, itu gelas pasti melayang. Coba panggil bapakmu dengan namamu. Hai Udin. Kurang aja. Iya. Udah gitu manggilnya pakai toa. Makanya itu Gus Dur yang bilang, jangan sayang, bukan saya, Gus Dur yang bilang itu. Manggil Tuhannya udah manggil nama, manggilnya pakai toa lagi. Oh gini. Mbak, saya kasih satu contoh. Siapa orang misalnya Pak Mahfud MD. Misalnya kalau Anda panggil begini, ya Mahfud, hey Mahfud, sopan nggak gitu? Nggak sopan. Orang Muslim memanggil Tuhannya dipanggil, ya Allah, wahai Allah, dipanggil namanya.
Udah gitu manggilnya pakai toa. Jadi ada banyak sekali kesalahan-kesalahan paham orang-orang Islam terhadap kekristenan. Lihat tuh, Kristen manggil Tuhannya Bapak katanya. Berarti Tuhannya punya istri. Abdul. Sejak kapan ada orang Kristen berpikir bahwa Bapak di surga punya istri? Ada-ada saja. Itu adalah satu gambaran bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan itu seperti bapak dengan anaknya. Betapa dia mengasihi kita. Tapi kalau Allah, Maha suci Allah dari mempunyai anak. Iya. Pengertian anak saja dia tidak tahu. Bukankah kita ini adalah anak-anak Indonesia? Aku anak Indonesia, sehat dan kuat. Coba. Ketika kita bernyanyi Aku Anak Indonesia, pertanyaannya siapa istrinya Indonesia? Ini kan logika-logika sungsang yang diberikan oleh orang-orang Islam kepada kita. Gimana kita mau jawab kayak begitu? Kan lucu gitu loh. Jadi yang muslim-muslim cobalah belajarlah dulu tentang iman kekristenan supaya Anda kalau menembak itu Anda tidak salah sasaran. Anda kalau mau mempertanyakan sesuatu itu Anda tidak menyerang, membuat stromen falasi, membuat logika-logika cacat. Anda tidak menyerang sesuatu yang diimani oleh orang Kristen. Anda menyerang argumen hayalan Anda sendiri. Seolah-olah orang Kristen percaya Tuhannya punya istri lalu punya anak. Ada saja kalian. Ya, mungkin ya. Ada lagunya itu loh. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Itu kan? Seperti bapak mengasihi anaknya. Hubungan kita sama Tuhan tuh kayak begitu digambarkan di dalam kekristenan. Anak, kita tuh seperti anak. Makanya dalam Bible tuh ada perumpamaan anak yang seperti apa kerajaan surga itu? Ya kan? Seperti perumpamaan anak yang hilang misalnya. Banyak. Baca Injil itu. Orang Islam tuh disuruh baca Injil. Disuruh beriman kepada Injil. Al-Quran mengatakan itu. Sesungguhnya di dalam kitab Injil itu terdapat petunjuk dan cahaya. Tapi karena orang Islam baca Quran, baca huruf Arabnya, mereka tidak lihat itu. Lolos, luput dari mata mereka. Makanya dicekokin. Kalau baca Quran, yang penting membunyikan huruf-huruf hijayah masuk surga. Itu yang terjadi. Ayo silakan. Kita undang yang berikutnya ada Suyan 5. Ya, silakan Suyan. Suyan. Ya Suyan, selamat malam Suyan. Anda Muslim? Baik, kita kasih turun ya. Ya, teman-teman ya. Kita kasih naik yang berikutnya ada
Rita Samadara. Coba Rita. Ya kalau siaran malam memang begini teman-teman. Kalau siaran siang banyak orang kerja. Kalau siaran malam banyak orang tidur. Rita, silakan nyalakan kamera Rita. Oke ya, kendala kita. Kalau malam ya banyak orang tidur. Kalau siang banyak orang kerja. Apa? Faris Abdullah, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Faris. Oke, tunggu. Muslim ya Bang ya? Iya. Silakan Bang, nyalakan kamera. Mungkin Anda bisa memposisikan diri dulu Bang. Karena saya tidak melihat Anda ini. Oke, tunggu deh. Kalau misalnya sudah malu jadi orang Islam, jangan memaksakan diri. Coba naik Bang, naik. Biar sama Bang, kepala kita sama gini loh, rata Bang. Oke, saya turutilah maunya dia begini kayaknya, segini ya. Oke, baik segini. Ya. Silakan Bang, apa yang mau Anda sampaikan Bang? Temanya apa nih? Bang, kalau misalnya Anda malu jadi orang Islam, jangan dipaksakan Bang ya. Ya, Coba Bang, coba lurusin posisinya kameranya gitu loh Bang, biar bagus. Ya, sabar. Letakkan kameranya yang bagus Bang. Gitu. Stop. Coba letakkan dulu Bang, biar nggak pegang-pegang HP. Coba apa yang mau Anda sampaikan? Lanjut aja, Dis. Tema kita ini ngikut saja. Apa yang mau Anda bahas? Oke. Temanya ajaran mana yang logika? Ajaran mana yang logika? Silakan, Anda mau bahas apa? Ajaran mana yang logika, maksud Anda bagaimana? Silakan. Yang tentang ini, Dis. Apa? Tentang apa itu? Yang di lubang hidung ada setan itu, Dis. Di lubang hidung ada setan. Sebentar, Anda Islam atau bagaimana nih? Iya, itu kan sedang kau bawa, Edis. Maksudnya? Iya, saya mau tanya dulu, bisa Anda kita bahas. Islam atau bagaimana? Islam dong. Coba, saya pengen tahu, nanti Anda ngaku-ngaku Islam. Coba bacakan surat Al-Fatihah. Itu ada berisik-berisik tuh dimatikan dulu, Bang. Itu ada suara TV Nggak masuk ke sini. Oke. Kecil dek sedikit. Dek. Oke, udah. Coba. Saya mau dengar Anda membaca surat Al-Fatihah dulu. Biar tidak difitnah kalau Anda ini Islam tapi nyamar-nyamar. Coba silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Udah cukup di sini. Oke, sah, muslim. Oke, dia muslim, teman-teman. Ya, gimana masalah perihal setan dalam hidung orang Islam? Nah, itu di mana salahnya, Dis? Itu kan sering kebawa, Dis. Baik. Baik. Jadi Anda setuju dengan saya bahwa orang Islam itu sangat dekat dengan setan. Bahkan setan itu bermalam, tidur malam, tidur. Ada yang kan nggak salah, Dis. Kalau Bukan, namanya sebelum setan ngomongin itu kan, salah, gini. Sebelum kita ngomongin salah atau benar, saya mau tanya. Apakah Anda adalah orang yang setuju bahwa umat Islam itu adalah manusia yang setan itu tidur di rongga hidungnya?
dalam diri manusia itu kan pasti ada setan, Dis. Semua manusia pasti ada. Yang ditanya apa, yang dijawab Ya itu kan logika, Edis. Itu logika, Edis. Pertanyaan saya apa? Coba ulangi pertanyaan saya. Iya, yang kamu tanyakan semua umat Islam dekat dengan setan. Iya kan? Apakah benar bahwa ketika orang Islam tidur, maka setan itu bermalam di rongga hidungnya? Iya kan? Iya. Kenapa, Dis? Nah, itu. Makanya umat Islam adalah umat yang akrab, yang dekat dengan setan, karena setan bahkan tidur di lubang hidung dia. Nah, pertanyaannya apa masalahnya kalau setan itu ada di rongga hidung? Makanya sifat kalian kayak setan. Karena setan saja bermalam di lubang hidung kalian. Setan itu kan memang suka di tempat yang kotor, Dis. Nah, di dalam hidung itu kan ada kotoran. Jadi ya masuk akal, logis dong. Kalau setan itu Kalau anda, Bang, nih ya, ketika manusia bernafas di dalam lubang hidung itu ada yang namanya bulu hidung. Nah, bulu hidung itu akan memfilter udara yang masuk. Ketika ada udara-udara kotor masuk, ketika Anda misalnya kerja di tempat yang kotor, misalnya berdebu, maka hidung Anda pasti akan banyak upilnya. Kenapa? Karena itu merupakan kotoran dari debu-debu yang masuk, bukan karena setan. Oke, Des. Gini, Saya bilang, bagaimana tenang, kalau tenang. gini tunggu? Sebentar, Bagaimana kalau kutunjukkan? dulu. Anda tenang. Anda setuju nggak dengan penjelasan ilmiah dari saya? Oke. Ilmiah nggak itu? Yaudah, iya ilmiah. Nah, berarti upil itu disebabkan proses metabolisme tubuh, di mana tubuh menyaring atau memfilter udara yang masuk, sehingga kotoran-kotoran itu ditangkap sehingga tidak masuk ke paru-paru. Bagaimana mungkin Anda katakan karena setan tidur di situ? Begini, Edis, gini. Drun, makanya aduh, kapan dengerin waras, dulu, Drun? gantian dong. Silakan. Edis, Silakan. oke. Hidung itu kan ada kotoran, Edis. Jadi sangat masuk akal kalau di hidung itu ada setan. Nah, kalau kutunjukkan, kalau Tuhan kau ada di hidung, Dis. Tuhan kau ada di hidung nih. Kutunjukkan ya. Silakan. Nih, Dis. Nih, Baca. oke. Silakan baca. Jadi teman-teman, ternyata Tuhannya Edis itu ada di hidung nih. Silakan baca. Nih, napasku Baca ada saja. padaku dan roh Allah nih masih di dalam lubang hidung Edis. Jadi Tuhan kok Edis nih di dalam lubang hidung. Nah, Baik. gimana? Udah. Nih, di mana masuk akalnya Tuhan itu di lubang hidung? Nggak ada di situ dikatakan Tuhan itu ada di lubang hidung. Coba kau baca lagi yang Des, benar. Ini Coba kau baca lagi yang teman-teman ya. benar. Ayub 273. Selama napasku masih ada padaku nih dan roh Allah Roh. Allah Ya. nih masih di dalam lubang hidung. Oke. Jadi, Sekarang Dis, balikan nggak kameramu masuk dulu. akal. Tunggu dulu. Silakan. Jadi nggak masuk akal, Dis, kalau Tuhan itu ada di nih lubang hidung. Maksa bener dia. Tuhan ada di lubang hidung katanya. Maksa dia. Loh, Sudah? ini kan ayat kau, Dis. Oke, sudah belum? Ya udah jelaskan. Oke, coba balikan dulu kameramu. Balikan dulu kameramu. Oke. Begini ya, makanya kalau kamu baca Bible, kamu baca apa yang tertulis di Bible. Jadi kata Jangan roh, ngelesin, Dis. tenang. Saya lagi menjawab. Boleh saya menjawab? Oke, Boleh? silakan. Baik. Silakan. Di dalam bahasa Ibrani, kata yang kita baca sebagai roh itu, bahasa Ibraninya itu adalah ruah. Nah, apa sih pengertian daripada ruah? Ruah atau dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai roh, itu artinya spirit, power.
ya, atau kekuatan. Jadi yang menyebabkan manusia hidup di dalam perspektif agama Kristen ataupun Yahudi itu adalah spirit yang daripada Tuhan, power, ruah daripada Tuhan. Makanya di dalam pengertian agama Kristen itu ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan itu meniupkan roh, meniupkan nafas hidup ke dalam lubang hidung manusia itu sehingga manusia itu menjadi makhluk hidup. Tenang, Itu tambahan kau aja, Dis. tenang. Loh, mana kita tenang dulu. kita kupas ya. Kita kupas ya. Tenang. Jangan ditambah dong. Jangan Baik, ditambah-tambah. saya akan tunjukkan satu ayat. Saya akan tunjukkan ayat di dalam Al-Quran. Kamu menghina bahwa roh Loh, Tuhan kok lari Al-Quran itu yang ini dulu. menghidupkan. Ini Tenang, dulu. jangan panik. Kok lari Al-Quran? Waduh, Edis. Jangan panik. Saya akan menampol kamu dengan Quranmu sendiri. Ketika kamu memaki Bible, di detik yang sama kamu akan memaki Quranmu karena Quranmu banyak jiplak ide dari Edis, Bible ini kamu. dulu. Nih, tunjukkan ya. Perhatikan, saya akan Edis. tunjukkan ayat. Ini belum selesai. Ini belum selesai nih. Sebentar. Ini belum selesai. Sebentar. Kamu kok menghina Quranmu sendiri? Loh, Saya akan kok lari ke menunjukkan Quran? kepada kamu. Ini dulu. Iya. Ini dulu, Edis. Saya Ini sudah dulu. menjelaskan tadi. Nih. Enggak, itu Perhatikan. tambahan, itu karangan. Kok karangan? Edis, ini dulu. Berani tidak? Kok karangan? Berani tidak? Sebentar. Iya, berani tidak kita bahas ini? Kenapa tidak berani ini? Perhatikan. Ayo, nih. Dis, tunggu dulu. Nih. Baik, nih. Nih. Proses penciptaan Teman-teman, Nabi. ini Sebentar. Edis. Nih, Edis ya. Sebentar. Edis udah mulai. Proses penciptaan Nabi Adam. Ini dulu, belum selesai. Tenang. Saya mau nunjukkan kamu lagi maki-maki Edis isi Quranmu. takut. Nggak berani, Sebentar, kamu lagi nggak berani, memaki-maki isi Edis. Quranmu. Sebentar. Proses Ini teman-teman, penciptaan Edis Nabi mulai nggak Adam berani. kala Allah meniupkan ruh ke dalam tubuhnya. Perhatikan. Jelas. Ini dulu, Edis. Ini Nabi dulu, Adam woi, ini dulu. merupakan manusia nih. Itu ada ayatnya dalam Al-Quran. Karenanya, perhatikan ya, nih. Dalam bahasa Arab Edis artinya, takut, teman-teman. ketika Tuhanmu Teman-teman lihat ya, Edis ini takut. Dia lari Quran. Ini belum dia, selesai loh. panik dia. Ini belum selesai. Ini belum selesai, Edis. Ini Loh. belum selesai. Maka Nggak berani, kan? apabila telah Nggak berani, kusempurnakan kan? kejadiannya dan Nih, kutiupkan teman-teman ya. kepadanya Roh roh. Allah. Nih, Roh. Roh Allah nih. Ini sudah masih di ditiupkan dalam roh ke dalam diri lubang manusia. hidung. Edis, Roh Allah itu nih. Gak berani kok kan? Edis, gak berani kok bahas ini kan? Saya balik dulu kamera saya. Ini Silakan. dulu, jangan ke Quran dulu. Iya, Oke. memang roh Edis. Tuhan itu memang ada di hidung kita. Kalau kita tidak memiliki roh Tuhan, Oh, itu dengerin dulu. Dengerin maka dulu. yang ada. Silakan. Edis, Roh Allah apakah Allah itu sendiri? Bukan. Loh, jadi Allah itu bukan roh. Roh. Nah, ya udah gitu teman-teman. Edis terbalik-balik nih. Tadi Enggak katanya roh terbalik-balik. Allah itu apakah Allah? Coba balikin Roh. dulu kameramu ke depan. Tadi Balikin Tunggu dulu dulu, kameramu tunggu ke depan. itu Kameramu dulu, balikin ke tunggu depan. dulu. Itu dulu. Edis, kok tadi mengatakan Coba, di apakah detik kamu yang mau sama- membalik kameramu Tunggu ke dulu, depan? Tunggu dulu. Di detik Yaudah, yang kau sama. tidur di bawah kau tadi sana. mengatakan Ya udah, kau tidur di bawah Takut sana. ya, teman-teman. Tidur kau di bawah sana. Di lubang hidung kita ada roh Tuhan. Roh Tuhan memang ya menguasai kita, nggak masalah. Yang masalah itu kalau roh setan ada pada dirimu. Ruah itu apa sih ini? Biar kalian mengerti ya. Ruah, pengertian ruah dalam bahasa Ibrani nih. Nih ya, saya kasih nih. Biar kalian mengerti. Bahkan umat Islam itu tidak mengerti. Muhammad pernah ditanya, mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah, kamu tidak diberikan pengetahuan kecuali sedikit. Tidak tahu tentang ruh. Tidak tahu. Karena orang Islam itu hidupnya dalam jasmania, bukan rohania. Nih, perhatikan. Istilah ruah di dalam bahasa Ibrani. Perhatikan ya. Apa arti ruah dalam bahasa Ibrani? Perhatikan. Istilah Ibrani ruah berarti angin atau nafas atau roh. Dalam terjemahan kata ini dalam bahasa Yunani disebut pneuma. Makanya sekarang kalau kita belajar ke dokter itu ada istilah pneuma.
Misalnya, ini ilmu tentang paru-paru, ilmu tentang pernapasan ini, pneuma. Ini makanya kau kalau belajar ke dokter ini kau akhirnya ke sini. Nah, kedua istilah ini memang sering digunakan dalam ayat yang membahas roh. Nah, ini apa sih roh itu? Roh itu ini. Nah, makanya roh Tuhan itu ada pada hidung orang-orang yang percaya. Bahkan di dalam Al-Quran pun Allah itu meniupkan ruh. Masa kamu mau lawan Quranmu sendiri? Ini loh. Proses penciptaan Nabi Adam, katalah Allah meniupkan ruh ke dalam lubang hidungnya. Makanya orang Islam sering menghina ruh. Sering menghina Roh Kudus. Dikatain Roh Kudus. Karena apa? Karena orang Islam tidak tahu tentang roh. Orang Islam hidupnya di dalam ritual jasmania. Nih, tanya nih, saya tunjukkan. Nih ya, saya tunjukkan ayatnya. Apakah Muhammad atau orang Islam tahu tentang roh? Nih, di dalam surat Al-Isra, nih. Ini kehidupan orang Islam tuh hidup yang bukan hidup dalam roh, nih. Di dalam surat Al-Isra ayat 85, apa dikatakan di sini? Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh, katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberikan pengetahuan melainkan sedikit. Makanya orang Islam hidupnya di dalam ritualisme jasmania. Mereka tidak hidup di dalam rohania. Itu. Nih, saya tunjukkan bagaimana kehidupan Islam nih. Nih ya. Inilah nih. Orang Islam itu hidup di dalam kejasmanian. Nih, kayak begini-begini. Islam tuh kayak begini-begini. Tata cara duduk, selip duduknya tidak diterima Allah. Kayak begini-begini doang. Cara duduknya begini. Kalau selip duduknya begini, nanti doanya nggak diterima. Makanya tadi, Nadia tadi datang. Ya memang kayak begitu. Islam itu adalah ritualisme jasmania. Kayak begini. Makanya Tuhan di dalam Bible melihat hati. Tuhan di dalam Quran melihat kaki. Coba tanya sama orang Islam kenapa duduknya begini. Dan kenapa duduknya begini. Saya pastikan tidak ada satu orang Islam pun yang mampu menjelaskan ini. Kalau ditanya sama Sopiatul, ini kenapa duduknya begini? Oh, itu nahan kentut. Coba kenapa harus begini? Misalnya kakinya dibuat seperti ini juga nih. Sama seperti kaki kanannya, kaki kiri nih. Sah nggak? Tidak sah, tidak diterima sholatnya. Iya. Kalian hidup dalam ritualisme belaka. Nih, duduknya harus begini, posisi harus begini. Buat apa? Tuhan itu tidak melihat posisi tubuhmu gimana. Kalau ada Tuhan harus begini. Kalau begini, harus begini. Mana ada kayak begitu? Datang kepada Tuhan membawa hati. Makanya apa kata Tuhan Yesus? Penyembah-penyembah benar menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Ketika Tuhan Yesus bersama dengan perempuan Samaria di sumur Yakub, katakan kepadaku, di manakah tempat menyembah? Di Gunung Gerizim atau di Yerusalem? Apa kata Tuhan Yesus? Ketahuilah bahwa akan tiba saatnya bahwa menyembah itu bukan di Yerusalem, bukan di Gunung Gerizim. Ini yang dirubah oleh Tuhan Yesus tuh. Mindset orang tuh dirubah.
Makanya kalau orang Islam teman-teman rela mereka menghabiskan banyak uang. Yang penting bisa pergi ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Karena apa? Sholat di Masjid Nabawi sekali sama pahalanya seperti sholat 1000 kali di tempat lain. Emang Tuhan liatin tempat. Kalau lu sholatnya di sini berarti doa lu diterima. Kalau lu sholatnya di sini, itu agak berat itu, berat. Makanya orang Islam sering bangga-bangga itu. Dia tuh oten ke gereja, pakai sepatu, oten ke gereja tuh, tidak wudu dulu. Bro, kaum muslimin wal muslimat, kalau mau jujur, ketika saya zaman sekolah nih, biasanya kan jam 12 siang istirahat tuh. Nah, biasanya kami main-main tuh deket musola sekolah itu. Yang tahu apa? Bau keringat. Karena apa? Karena orang muslim ketika mau sholat cuman cuci tangan. Sementara kalau orang Kristen ke gereja mandi. Yang nggak mandi cuma saya. Iya. Mandi. Dan masalahnya begini, Kristen itu bukan soal cuci tangan. Cuma kan begitu. Kristen itu bukan perkara-perkara kayak begitu. Bukan perkara-perkara gini atau gini ya. Oh, kalau gini nanti ketinggian ini tidak diterima Allah. Oh, begini. Atau begini. Bukan soal begitu, ampun. Kekristenan itu bukan soal gerakan-gerakan badan. Untuk apa Anda begini atau mau begini atau mau gini? Kalau Anda korupsi untuk apa? Makanya di dalam kekristenan itu berbakti, definisi berbakti kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan itu apa? Melakukan apa yang diperintahkan kepada kita. Sementara definisi berbakti, definisi ibadah di dalam agama Islam, ini ibadah ini kayak begini. Makanya ibadah kalian tuh gerakan-gerakan badan. Bahkan saya katakan, di dalam Al-Quran ada satu ayat yang sangat-sangat menyesatkan. Apa ayat itu? Allah akan mengampuni segala macam dosa. Allah akan mengampuni segala macam dosa kecuali dosa syirik. Makanya kalau dosamu maling ayam, berzina, korupsi, oleh Allah, kecuali musyrik. Makanya yang penting nyembah Allah. Gimana? Ya, silakan. Kita kasih naik ada Uni. Unit 2 atau bagaimana ini? Unit 2. Ya, silakan. Uni, nyalakan kamera Anda. Halo Uni. Malam Bang. Oh, ternyata pria. Kupikir tadi wanita. Oke Uni, Muslim Bang. Kristen Bang. Ini soal yang tadi itu, kenapa diturunin Bang? Gimana? Kenapa yang tadi diturunkan itu, yang bertanya itu? Yang mana? Yang nanya soal Bapak di lubang hidung. Tidak ada Apa, dikatakan Tuhan? Bapa di lubang hidung, Bang. Yang Tuhan di lubang hidung itu. Tidak ada di situ dikatakan Tuhan di lubang hidung. Yang ada roh Allah ada di lubang hidungku. Harusnya tadi kan dikasih paham aja Bang. Ya, masalahnya ketika saya berbicara dia ngomong terus, Bang. Makanya saya suruh gantian berbicara. Kalau sudah ngomong terus berarti dia tidak mau tahu. Bagusnya dia di bawah terus dengar saya ngomong gitu, Bang.
Ya daripada roh ini kan setan yang di lubang hidung, mending Tuhan. Ya, kan itu sudah saya jawab tadi Bang. Lebih baik roh Tuhan ada di hidung ketimbang setan ada di hidung. Kalau setan ada di hidung, jadilah Anda seorang Islam. Gitu Bang ya, kita kasih kesempatan ya sama yang Muslim ya Bang ya. Oke Bang, makasih Bang. Oke, saya turunkan ya Bang. Saya sudah pernah bilang itu teman-teman. Selama kamu jadi orang Islam, selama itu pula hidungmu akan menjadi hotel. Hotel tempat bermalamnya setan. Makanya keluarlah dari agama Islam. Kalau Anda keluar dari agama Islam, mengikut Tuhan Yesus, maka yang ada di hidung Anda itu adalah roh Tuhan. Setiap hembusan nafasmu itu adalah dari roh Tuhan, ruah daripada Tuhan. Nafas yang daripada Tuhan. Itu. Ya, seperti itu teman-teman. Spirit. Kan ada lagunya itu ya kan? Bahkan Ahmad Dhani tuh bikin lagu itu, ya kan? Ada yang lain selain dirimu yang selalu ku puja. Oh, ku sebut namamu di setiap hembusan nafasku. Tuh, setiap hembusan nafas, ku sebut namamu. Itu. Nah, di dalam nafasnya orang Islam, di dalam hidungnya itu setan tidur. Ada hadisnya gimana? Setan. Makanya saya pernah bikin lagu sekitar ya 4 bulan yang lalu mungkin, ya kan? Ada setan, ada lagunya. Ada setan. Ada setan di hidungmu. Setan hidung di lubang di hidung mus. Sebentar, saya puterin dulu lagunya. Aduh, ada lagunya, udah ada lagunya. Anda telat bahas tema ini. Aduh, sebentar. Klik channel YouTube Edis TV. Nih, ini saya kasihin anu ya kepada teman-teman ya. Nih, saya balikin kamera saya. Nih, perhatikan ya. Ini kalau kalian ketik di kolom pencarian Edis TV. Nah, ini channel saya nih, Edis TV. Nih, sebentar saya kecilin dulu ya akunnya ya. Nih, Edis TV. Nih, ini akun YouTube saya. Follower saya sudah hampir 140.000. Teman-teman jangan lupa subscribe ya. Nah, saya buat video, kalau nggak salah video short ya. Bentar. Nah, ini ada lagunya. Saya putar ya, saya putar. Ada lagunya sangat terkenal. Bentar. Perhatikan. Dasarnya kata Muhammad. Ada setan di hidungmu. Setan tidur di hidung muslim. Karena hadis bilang demikian. Ada setan di lubang hidung orang Islam. Nah, itu ada diskusi panjangnya. Itu ada jalan ceritanya. Ada asbabul wurudnya. Bagaimana ceritanya munculnya lagu Ada Setan?
karangan Edis TV ya, yang diaransemen oleh sebuah akun namanya Zoroaster ya. Itu yang suka bikin musik-musik kita teman-teman, Zoroaster. Jadi kita jangan mendompleng karya orang. Itu saya nyanyi kemudian diaransemen sama dia. Nah, jadilah musik itu tuh kepada Zoroaster. Tuh kalau mau bayar royalti sama ya. Bentar nih. Kalau teman-teman klik Edis TV, nih, nanti teman-teman nonton video panjangnya itu. Saya belum ngambil air. Bentar ya, nih. Bentar nih, bentar. Edis TV. Nah, ada salah satu video tentang diskusi tentang ada setan dunia nih ya. Ini video-video saya. Nih, lihat judulnya itu adalah, ini kalau kalian nonton ini, awas kram perut. Awas perut kalian kram. Karena diskusinya itu, nah ini nih. Ini, nyanyi kau kafir. Nah ini saya kasih judul nyanyi kau kafir. Nah ini lawan debat saya nih, emak-emak dari Medan. Iya. Mengenai adanya setan di lubang hidung orang Islam. Lubang hidung. Makanya kalau orang Islam tidur, tidurnya bersama dengan setan. Ya Ahmad Zahid, silakan nyalakan kamera. Silakan. Ya, selamat malam Ahmad Zahid. Apakah Anda seorang muslim, Bang? Muslim. Ya, silakan Bang. Betul atau fitnah itu Bang yang saya katakan? Kalau orang muslim tidur, setan itu bermalam di hidungnya. Begini Bang. Tenang, sebelum diurai, benar atau fitnah bahwa jikalau seorang muslim tidur malam, maka setan itu bermalam di hidung mereka? Benar. Benar. Ngomong benarnya jangan malas Bang. Ngomong benarnya benar. Silakan. Gini Bang. Ini saya kasih gambar depan ya. Mengapa Nabi Muhammad mengatakan bahwa ketika orang muslim tidur, setan itu berada dalam lubang hidungnya kan? Jadi setan ini Bang, itu identik dengan tempat yang kotor. Lubang hidung ini Bang, ketika kita tidur, bentar saya kamera depannya. Ini Bang. Lubang hidung bisa kotor saat tidur karena kotoran. Suara Bang kecil Bang, coba kerasin Bang. Ini Bang. Lubang hidung bisa kotor saat tidur karena kotoran, debu, asap, dan polusi yang terperangkap dalam lendir hidung kemudian mengirim menjadi upil. Jadi Bang, ketika tidur, kenapa Nabi Muhammad mensunahkan ketika bangun untuk membersihkan lubang hidung? Karena lubang hidung itu tempatnya kotor. Jadi wajar jika Nabi Muhammad mengatakan bahwa setan itu bersarang di dalam lubang hidung karena tempat lubang hidung ini kotor Bang. Sudah? Bentar Bang, bentar. Jadi benar yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, disunahkan untuk membersihkan dengan air. Jadi bagaimana bisa tempat yang kotor ini bisa ada roh Allah di dalamnya? Apakah roh Allah itu bentar Bang, apakah roh Allah itu menyukai tempat kotor atau roh Allah itu gimana Bang? Oke Bang, terima kasih. Baik, sudah? Balik Bang. Oke. Baik. Makanya Bang, kalau kita berbicara mengenai anatomi tubuh manusia, itu kita itu kita bisa jelaskan secara ilmiah, secara akademis Bang. Penyebabnya itu adalah polusi. Sehingga ketika disaring lalu muncullah upil. Nah, pertanyaannya, masalah kotor atau tidak, itu namanya metabolisme tubuh. Saya kasih contoh tempat-tempat yang paling jorok, tempat yang paling kotor di tubuh manusia. Lambung dan usus bawah, usus besar ke bawah. Tempat BAB.
Bang, itu namanya proses tubuh manusia, metabolisme tubuh manusia. Justru kalau misalnya tidak ada pembusukan, bagaimana Anda mau hidup? Contoh misalnya Anda makan, terus tidak ada pembusukan, tidak ada proses penyaringan, tidak ada sampah-sampah. Ya memang itu wajar, memang seperti itu. Lalu apakah dengan demikian maka manusia itu menjadi hina, menjadi kotor? Tidak. Itulah tubuh manusia. Nah, sekarang itu Bang, yang menjadi problemnya adalah kenapa kamu mengatakan bahwa setan itu tidur di hidung? Ini logika dari mana logikanya? Tidur loh, ini tidur. Tidak terdengar Bang suaramu. Gini Bang, saya kan sudah menjelaskan, syaitan itu identik dengan tempat yang kotor. Kenapa dia tidak, mohon maaf nih, kenapa dia tidak tidur di dubur orang? Karena itu lebih jorok daripada hidung. Itu pun hidung Anda yang kotor. Bang, kalau Anda katakan hidung kotor, itu hidungnya orang Islam yang kotor. Karena apa? Karena ya memang kalau hidung kalian, Bang, makanya Nabi Muhammad mensunahkan ketika bangun membersihkan hidung dengan mengatakan bahwa setan bermalam di dalam lubang hidung. Karena hidung ini Bang, ketika tidur dia menampung Bang. Zaman dahulu Bang, kalau kita tidur pakai lampu pelita, lampu obor, itu hidung kita hitam Bang. Karena itu penyebabnya karena setan. Tempat kotornya yang menyebabkan setan bermalam di sini Bang. Kotorannya. Karena identiknya setan menyukai tempat kotor. Sekalipun hidung orang itu tidak upilan, sekalipun seseorang hidungnya itu tidak kotor, setan tetap bermalam di situ. Nih, ini saya kasih contoh. Nih Bang, misal nih, Anda bangun pagi mau sholat subuh, oke? Nah, Anda udah bersih hidung, udah bersih hidung Anda. Tetap nggak Anda ambil hirup air, begitu? Tetap nggak? Tetap Anda lakukan nggak itu? Itu disunahkan Bang, itu harus. Makanya saya bilang ini bukan soal perkara hidung bersih atau enggak. Ini masalah orang Islam sudah terbelenggu dengan ritualisme. Bang, Anda percaya sama saya? Coba dengerin saya ya. Sekalipun dengar, tenang. Saya kasih contoh hidup ritualisme dalam Islam. Nih, Anda wudhu. Ya, udah cuci tangan, cuci, udah beristinsar segala macam, sudah nyerot air ke hidung Anda. Tiba-tiba Anda kentut. Put, ya kan? Tiba-tiba Anda wudhu lagi nggak? Wudhu. Iya, wudhu lagi. Yang kentut itu malah justru tidak Anda cuci. Ini mohon maaf nih teman-teman. Pernah nggak teman-teman lagi perutnya nggak enak? Tidak bisa membedakan kentut angin atau kentut air. Bang, pernah nggak Bang? Pernah nggak perasaan mau kentut, tetapi keluar mencretnya dikit, pernah nggak? Pernah nggak? Saya tanya dulu. Ini kita uji logika berpikir orang Islam. Tenang. Ketika Anda merasa tenang. Ketika Anda merasa agak sedikit perut tidak enak. Pikiran kita itu kita mau kentut, buang angin. Tetapi karena perut lagi nggak enak, keluar sedikit mencretnya. Pertanyaan saya, Anda bilas yang mana? Bilas muka atau bilas Anda? Bilas dubur Anda? Hah? Yang pertama Bang, dibersihkan dulu kotorannya, kemudian dari mana dalilnya? Nggak ada. Tidak ada dalilnya. Barang siapa yang kentut sebelum sholat, maka dia harus wudhu lagi. Tidak ada di situ dikatakan maka bilaslah pantatmu, nggak ada. Makanya saya bilang Bang, kalian ini terjebak di dalam sebuah ritualisme.
Tapi Anda tidak percaya. Oke, udah. Boleh Silakan. saya berbicara Bang Edis? Silakan. Bang Edis mengatakan bahwa tidak ada perintahnya. Najis itu Bang Edis. Ketika mau sholat, najis kita merasa pakaian ada di najis kita. Pakaian kita wajib diganti. Sama seperti Bang Edis bilang mengatakan bahwa ketika kita merasa kentut keluar kotoran kita, itu wajib dibersihkan. Kemudian berwudu ulang. Baik, Bukan saya Bang Edis akan bilang tidak ada perintahnya. Saya akan tunjukkan ya masalah najis berwudu ulang. Perhatikan, orang Islam itu debu aja bisa Anda pakai untuk sholat kok. Tahu tayamum nggak? Tahu tayamum? Tahu. Apa tayamum? Berwudu menggunakan debu. Berwudu dengan debu. Wah. Makanya orang Islam ini cuci muka pakai debu. Nah, sebentar ya. Nih, saya kasih tunjuk. Ya kan? Anda mengatakan ada di pakaian kotor aja segala macam. Lihat nih. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Saya tunjukkan satu hadis ya. Bagaimana Muhammad sholat dengan pakaian seperti ini. Apakah pernah Muhammad bersolat dengan baju yang bertaburan sperma? Lihat. Ini biar Anda tahu kelakuan Nabi Anda nih. Perhatikan. Nih ya pertanyaannya, najiskah air mani? Perhatikan. Air mani itu najis, tanda tanya. Bila najis, apakah cara mencuci pakaian yang terkena air mani itu sama dengan cara mencuci pakaian yang terkena haid? Dijawab oleh Al-Ustadz Luqman Ba'aduh. Nah, perhatikan. Ada dalam sebuah hadis nih, dikatakan ya. Apa hadisnya? Bahwasanya aku dahulu mengerik air mani dari pakaian Rasulullah. Kemudian beliau sholat mengenakan pakaian tersebut. Nih, di dalam hadis riwayat Muslim. Dahulu aku mengerik air mani yang telah kering dengan kukuku dari pakaian Rasulullah. Jadi pakaian Rasulullah itu adalah pakaian yang berceceran, mohon maaf, berceceran air sperma. Nih, kita lihat lagi nih, ya hadis-hadisnya nih. Nih, Ganti. saya tunjuk kepada Anda. Tenang. Masih banyak gitu, kenapa diganti? Tenang. Sahih Muslim 434 telah menceritakan kepada kami dan seterusnya. Perhatikan, bahwa seorang laki-laki singgah di tempat Aisyah. Lalu pada pagi harinya dia mencuci pakaiannya. Maka Aisyah berkata, sepatutnya kamu membasuh sebagian saja jika kamu melihat kotorannya. Maka basuhlah tempat kotor tersebut. Sebaliknya, jika kamu tidak melihatnya, cukuplah kamu memercikkan air sekitarnya dan seterusnya nih. Perhatikan, karena begini, sesungguhnya, tenang, sesungguhnya aku pernah menggaruk air mani yang terdapat pada pakaian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau menggunakan pakaian tersebut untuk sholat. Jadi ada seorang pemuka agama besar nih, presiden. Ya Pak Presiden, jadilah makmum kami. Ternyata bajunya berceceran sperma. Inilah kelakuan Muhammad kalian, wahai Abdul. Ini loh, Muhammad tuh digambarkan sebagai seorang yang seperti ini. Dia pakai baju bekas berceceran air mani. Nekat yang nyata. Ini Bang Edis. Oke, boleh saya jelaskan Pak Edis? Silakan. Jadi di dalam Islam itu Bang Edis, najis itu dibagi. Ya, tarik napas dulu Pak Edis, tarik napas, ya. Jadi najis itu dibagi Pak Edis. Ketika kita melaksanakan sholat, ada najis yang bisa membuat kita untuk mandi, ada najis yang tidak membuat kita untuk tidak harus mandi wajib. Sebaliknya dengan pakaian. Pakaian itu Pak Edis, ada najis yang harus kita wajibkan kita untuk mencuci pakaiannya,
ada cukup dibilas, ada kita bisa menggunakannya langsung. Itu tidak termasuk dalam najis. Ya. Kalau seperti hadis tadi, kalau Pak Idris bilang Nabi Muhammad menggunakan pakaian yang bercucuran, itu kan sudah dikeruk. Jadi ketika ada Pak Idris merasa bahwa pakaian Pak Idris ada najis, berarti ada bekas-bekasnya kan? Itu cukup dibersihkan dengan darah, itu cukup dibersihkan dengan air. Dibersihkan bagian yang kotornya saja. Tidak ada yang sulit dalam Islam. Gak itu, ada Pak di Idris. situ dikatakan dibersihkan, cuman dikerik saja sama Aisyah, dikerik. Iya, Berarti masih ada bekas-bekasnya. itu dibersihkan. Itu termasuk metode pembersihan Pak Idris. Di apa tadi? Oke, sekarang saya tanya sama Anda. Sekarang saya untuk tanya sama untuk Anda. untuk memisahkan. Oke, ini konsumsi dewasa yang dewasa ya, tenang. Oke, saya tanya sama Anda, apakah air sperma atau air mani itu adalah hina? Iya. Hina. Apakah Muhammad tercipta dari sperma? Kalau manusia tercipta dari sperma, Pak Idris. Tenang. Apakah Muhammad tercipta dari air mani? Nabi Muhammad itu suci, Pak Idris. Pertanyaan saya bukan itu. Apakah Muhammad tercipta dari air mani? Kau tahu tidak mana suci? Kalau sudah dikatakan suci itu berarti Pak Idris. Mulai mumet. Ya kan, Pak Idris. Tenang. Saya minta orang Islam jujur. Marilah kita jujur kepada diri kita sendiri. Oke? Bentar Pak Idris, bentar. Jawabnya satu-satu. Mau kabur. Bentar ya. Tenang. Saya selesaikan dulu pertanyaan saya, Bang Ahmad. Tenang. Rekam, kemudian bagikan ya teman-teman ya. Pertanyaan saya. Apakah air mani itu hina? Hina, najis. Apakah Muhammad terbuat dari air mani? Kalau secara biologis iya. Berarti Muhammad tercipta dari air mani yang hina? Kalau secara biologis iya. Nah, sekarang saya tanya, apakah Isa tercipta dari air mani? Tidak. Tidak. Apakah Isa hina? Tidak. Nah, jadi siapa yang suci dan mulia? Muhammad atau Isa? Kedua-duanya suci. Kedua-duanya suci dari dimuliakan. Di mana ayat yang mengatakan bahwa Muhammad suci? Di situ kan Allah telah memuliakan Nabi Muhammad. Ayatnya. Allah telah membesarkan. Ayat. Tidak, kalau ada orang Islam yang menunjukkan bahwa Muhammad seorang suci di Quran, saya menerjunkan diri saya dari Monas. Gak ada, Bang. Yang suci itu adalah sosok Isa ibnu Maryam. Dikatakan bahwa dia itu adalah seorang gulam zakiyan. Ketika seorang ruh dari Allah yang menjelma menjadi manusia di hadapan Maryam berkata, "Innama ana rasulu min rabbiki li ahaba laki gulaman zakiyan." Saya akan memberikan kepada kamu seorang gulam, seorang anak laki-laki yang suci. Sementara di dalam Al-Quran tidak ada dikatakan Muhammad suci. Yang ada Muhammad itu berbuat dosa. Bang, coba jujur ya Bang ya. Muhammad di Quran bikin dosa nggak? Bentar Bang, tenang dulu. Muhammad di Quran bikin dosa nggak? Kalau Bang Idris mau mengarahkan bentar, saya jelaskan mengenai Isa dulu Bang Idris. Enggak, yang saya tanya itu, apakah Muhammad membuat dosa? Saya jelaskan dulu Pak Idris. Tidak berani mereka mengatakan Muhammad bikin dosa. Karena orang Islam sudah didoktrin dan dicekoki, jangan kamu berani-berani mengatakan Muhammad itu berdosa. Muhammad itu sosok mulia, suci, bahkan air kencingnya saja suci, keringatnya saja harum, ya kan? Bahkan darahnya itu suci. Itu kalian sudah mengkultuskan dan mendewakan Muhammad. Padahal yang suci dan layak dikultuskan itu adalah Yesus, bukan Muhammad.
Muhammad saja sudah bilang, jangan kalian berbuat kepadaku, melakukan aku berlebih-lebihan, memuji aku, memuliakan aku. Jangan. Ya, seperti orang Nasrani memuliakan, menyucikan, meninggikan Isa. Jadi yang layak ditinggikan, layak dipuja, dipuji, diberikan hormat, itu adalah Yesus, bukan Muhammad. Gitu. Silakan. Dalam Al-Quran itu untuk membantu orang-orang Yahudi, Pak Edi. Saya mengatakan bahwa Nabi Isa adalah anak haram. Makanya dikatakan bahwa Nabi Isa seorang yang suci. Karena di zamannya Nabi Isa nggak mempunyai bapak, lahir tanpa bapak. Kita sudah tidak berdebat tentang itu. Kita tidak berdebat tentang itu. Yang saya tanya sama kamu, di mana dalam Quran Muhammad dikatakan seorang yang suci? Begini Bang Edes, kan ini kan saya jawab. Alasan kenapa Isa dikatakan suci? Kita tidak punya perbedaan tentang itu. Di mana itu kita sudah sepakat. Yang saya tanyakan kepadamu, di mana Muhammad sebagai sosok orang yang suci? Begini Pak Edis, makna suci ini apa Pak Edis? Suci itu artinya bersih, tidak bercela, tidak berdosa, bersih. Itu artinya suci. Tidak ada kotoran atau hal yang cacat di dalamnya. Betul? Betul. Oke, Berarti pertanyaan gini, saya, apakah Muhammad masuk dalam kriteria tersebut dikatakan seorang yang suci? Bentar Pak Edis, kalau pakaian yang kotor dibersihkan, itu dikatakan suci enggak? Aduh, Pakaian ini yang kotor. berat ini teman-teman. Ditanya apa, dijawab apa. Gimana sih? Suci itu gimana? Suci Yang itu saya gimana, Pak Edis? tanyakan kepadamu, di mana dikatakan Muhammad di dalam Al-Quran itu sebagai sosok yang suci? Di mana? Nabi Muhammad itu Pak Edis, itu sudah dijamin oleh Allah bahwa akan diampuni Tidak dosanya ada yang Muhammad lalu. dijamin masuk surga, Abdul. Muhammad bahkan pernah ditanya, ya Rasulullah, apakah engkau sudah dijamin masuk surga? Nih, aduh, memang kalian ini. Nih ya. Muhammad itu tidak dijamin masuk surga. Ada hadisnya. Oh, gimana sih? Nih, perhatikan. Apakah Muhammad pernah ditanya? Tidak benar bahwa Muhammad pernah dijamin masuk surga. Nggak ada. Nih. Bentar ya. Saya harus terus-menerus mengajarkan kepada mereka teman-teman tentang apa yang dikatakan oleh Muhammad. Karena mereka ini telah salah paham dengan Muhammad. Muhammad saja tidak mengatakan dirinya itu sebagai suri tauladan. Perhatikan. Lihat, kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan. Nih, di dalam hadis riwayat Muslim, tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka. Tidak juga denganku. Tidak juga denganku, gimana? Bahkan Muhammad di dalam Al-Quran tidak tahu apa yang akan terjadi kepada dirinya. Di dalam surat Al-Haqqah, nih ya. Di dalam surat Baca hadis sampai habis Pak Edis. Surat Al-Ahqaf. Di dalam surat Dihabiskan Al-Ahqaf. hadis, Pak Edis. Nih. Surat Al-Ahqaf ayat yang ke-9. Apa dikatakan? Aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul. Dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan pula terhadapmu. Muhammad tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadap dia. Makanya sampai hari ini kalian masih doa-doain dia. Kalian sampai detik ini masih mendoakan, ya Allah, berikanlah keselamatan kepada Rasul, ya Allah. Limpahkanlah keselamatan kepada dia.
Sampai detik ini kalian masih mendoa-doakan Muhammad. Tidak ada satupun nabi yang didoa-doain kecuali Muhammad. Ya, silakan Anda bicara. Silakan Anda bicara. Tadi kan Anda mengatakan bahwa Anda membawa hadis tadi ya, bahwa Nabi Muhammad bukan karena amalan. Nabi Muhammad di situ kan sampai habis. Sambil saya ambil air minum sebentar ya. Ambil air minum sebentar. Sampai habis sanad hadisnya bahwa bukan karena amalan tapi atas rahmat Allah. Memang benar. Oke. Sebentar, saya sambil ambil air minum. Silakan Anda bicara. Entah pada saya balikan kamera dulu. Jadi di sini Pak Edis, Allah mengatakan apa? Di dalam Quran surat Al-Fat ayat 2 ini Pak Edis, Allah mengatakan agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Ya, sorry ya teman-teman, saya tinggal sebentar. Saya ambil air minum dulu. Oke. Sampai mana tadi pembicaraan kita? Sampai mana pembicaraan kita? Sampai di Nabi Muhammad dikatakan suci kan Pak Edis? Iya, tidak ada dalam ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa dia itu seorang yang suci. Yang ada digambarkan dalam Al-Quran dia itu berdosa. Bahkan dia disuruh minta ampun akan dosa-dosanya, betul? Saya kan sudah membawakan tadi dalil Pak Edis di dalam surat Al-Fat ayat 2. Iya, saya tahu surat Al-Fat ayat 2 itu berbicara mengenai bagaimana Muhammad akan diampuni dosa-dosanya yang lalu dan dosanya yang akan datang. Betul? Artinya Muhammad berbuat dosa nggak? Itu jaminan nggak? Tenang, Jaminan Muhammad nggak, berbuat Pak dosa nggak? Bentar Pak Edis. Itu jaminan nggak? Tenang dulu, Muhammad berbuat dosa atau tidak? Begini Pak Edis, segala mereka tidak berani mengatakan Muhammad berbuat dosa. Ahmad, apakah Muhammad berbuat dosa? Segala bentuk kekeliruan Pak Edis, kekeliruan Nabi Muhammad tidak berani menjawab dia. Apakah seorang Muhammad berbuat dosa? Tidak. Tidak. Terus ngapain dia suruh minta ampun dosanya? Itulah hak khusus Allah, hak khusus Nabi Muhammad yang diberikan oleh Allah. Bagaimana mungkin gini? Kalau Anda punya utang, kalau Anda tidak punya utang, mungkin nggak Anda minta supaya hutang Anda dihapuskan? Gimana Pak Edis? Kalau Anda tidak punya hutang sama saya, mungkinkah Anda meminta saya untuk menghapus hutang Anda? Kalau saya merasa berhutang, mungkin saya minta menghapus. Kayak kau di bawah saja. Sakit kepala saya ngobrol sama kamu, sakit kepala saya. Aduh.